sejak terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia ke-8. Kita sibuk soal siapa yang bakal menjabat menteri, wakil menteri, dan sejumlah badan lainnya. Tapi kita luput soal siapa Ibu Negara Republik Indonesia. Meski tak diatur secara resmi dalam tata negara, kehadiran sosok Ibu Negara dalam mendampingi Presiden masih dianggap suatu kelaziman. Makanya publik tertuju pada Siti Hediati Haryadi alias Titik Soeharto yang hadir dalam upacara pelantikan di Istana Negara, yang mana agenda ini dikhususkan untuk menteri, wakil menteri, dan sejumlah kepala badan. Bukan sekedar hadir, ia juga berdiri berhadapan dengan Iriana Jokowi yang menandakan statusnya bukan sekedar tamu undangan, tapi sebagai bagian penting dalam agenda ini. Ditambah gestur tubuh keduanya yang saling curi pandang juga jadi perhatian. Spekulasi kemudian berkembang saat sebuah post di Wikipedia menuliskan status Titik Soeharto yang mana tertulis sebagai Ibu Negara Indonesia ke-8. Tapi itu langsung terbantahkan karena Titik Soeharto tak duduk bersama para ibu negara. Malah posisinya justru digantikan oleh Didit Prabowo. Lalu bagaimana sebenarnya status pernikahan Prabowo dan Titik Soeharto? Jika pertanyaanmu adalah status pernikahan keduanya, ada banyak spekulasi dari banyak berita yang beredar. Status pernikahan Prabowo dan Titik termuat dalam dokumen pencalonan keduanya saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Prabowo yang maju sebagai calon presiden, sementara Titik maju sebagai calon anggota legislatif DPR RI di daerah pemilihan di Yogyakarta. Dalam dokumen pendaftaran, status pernikahan Prabowo tertulis pernah, begitu juga dengan Titik yang menulis P di kolom dokumen pendaftarannya. Padahal di catatan sipil hanya ada 5 keterangan status perkawinan, belum kawin, kawin belum tercatat, kawin tercatat, cerai hidup, dan cerai mati. Artinya, keduanya tak mengakui status janda dan duda, yang juga jadi pertanyaan. Apakah beda arti pernah kawin dengan status bercerai? Sebenarnya, ada perbedaan. Status pernah kawin mengacu pada hasil pembatalan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan. Sementara status janda atau duda didasarkan pada hasil putusan gugatan atau permohonan talak berdasarkan putusan pengadilan atau salah satu pasangan suami atau istri meninggal dunia. Merujuk ke aturan ini berdasarkan putusan pengadilan, tak ada permohonan talak di antara keduanya. Makanya sulit untuk menyebut kalau keduanya berpisah karena permohonan talak. Kenapa? Mari kita kilas balik keromantisan keduanya. Hubungan antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto adalah hubungan cinta, bukan perjodohan. Meski awal mula perkenalannya yang tak terduga, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto pertama kali bertemu ketika Titik menjadi murid dari Sumitro Djojo Hadikusumo, seorang ekonom dan politisi terkemuka, sekaligus ayah dari Prabowo. Nah, dari pertemuan itu, benih-benih cinta mulai tumbuh. Prabowo dan Titik pun menjalin hubungan romantis. Hanya berpacaran 2 tahun, Prabowo melamar Titik Soeharto dan keduanya lalu memutuskan untuk menikah pada tanggal 8 Mei 1983. Pernikahan mereka digelar di Taman Mini Indonesia Indah dengan megah dan memakai adat Jawa. Pernikahan keduanya tentunya jadi perhatian masyarakat luas karena status Titik yang merupakan anak presiden pada saat itu. Dan Prabowo anak seorang ekonom terkemuka yang juga merupakan seorang perwira dan banyak prestasi. Dari pernikahan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto lahir seorang putra yang diberi nama Rago Hedi Prasetyo atau yang akrab disapa Didit Prabowo. Jadi artinya hubungan antara Prabowo dan Titik didasarkan cinta. Lalu mengapa ada pembatalan perkawinan? Ini yang penting diluruskan. Pembatalan pernikahan bukan hanya bisa diajukan oleh suami atau istri, tapi juga keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, yang artinya ada kemungkinan perpisahan keduanya atas dasar terpaksa. Spekulasi ini diduga didukung berdasarkan desas-desus beredar perpisahan mereka dipicu oleh situasi politik yang memanas pada akhir masa pemerintahan Soeharto. Pada tahun 1995, hubungan antara keluarga Sumitro dan Soeharto mulai merenggang. Hal ini disebabkan oleh sikap kritis Sumitro terhadap kebijakan Soeharto. Salah satu kritik Sumitro yang membuat Soeharto marah adalah terkait dugaan korupsi dalam dana pembangunan. Ketegangan antara keluarga Sumitro dan Soeharto semakin memuncak pada tahun 1998. Ketika terjadi krisis ekonomi, politik, dan sosial yang mengguncang Indonesia. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa yang menduduki gedung MPR DPR. Keluarga Soeharto menyalahkan Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad. Atas kejadian tersebut, mereka menuduh Prabowo tak melakukan tindakan untuk menghalau mahasiswa dan bahkan terlibat dalam upaya menjatuhkan Soeharto.
Bersamaan dengan itu, Prabowo dan Titik juga mengakhiri pernikahan mereka. Meskipun sudah bercerai, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto tetap menjaga hubungan baik dan silaturahmi. Keduanya masih sering bertemu dalam berbagai kesempatan, baik yang bersifat pribadi maupun politik. Hubungan dengan keluarga Cendana juga baik, bahkan disebut setiap akan maju Pilpres, Prabowo menyempatkan bersilaturahmi ke keluarga Cendana. Apalagi soal dukungan politik, ada kisah di mana Titik memilih berpaling dari saudaranya sendiri. Pada tahun 2018, Titik meninggalkan jabatannya sebagai anggota DPR RI setelah memilih bergabung dengan Partai Berkarya Besutan Tommy Soeharto. Tapi pada tahun 2023, ia lalu meninggalkan Partai Besutan saudaranya sendiri dan memilih bergabung dengan Partai Gerindra. Saat baru bergabung, ia langsung menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Saat kampanye Pilpres, Titik juga masuk dalam tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Ia ditempatkan di Dewan Penasihat TKN Prabowo Gibran. Saat resmi jadi presiden, Titik juga mendatangi Istana Merdeka. Bahkan bisa dibilang ia cukup sering terlihat bersama Prabowo dalam agenda resmi kenegaraan. Di luar dari agenda politik, keduanya sering terlihat bersama, seperti saat Prabowo hadiri ulang tahun Titik yang ke-65 tahun. Prabowo bahkan dapat potongan tumpeng pertama dari Titik. Di momen lain saat Titik Soeharto merayakan pelantikannya sebagai anggota DPR RI, Prabowo juga hadir. Di salah satu foto yang diunggah di akun Instagram Titik, Prabowo dan Titik berdiri berdampingan di barisan paling depan. Mereka dikelilingi oleh keluarga besar Cendana, di antaranya Bambang Trihatmojo dan Mayang Sari. Ini bukti kalau kehadiran Prabowo diterima dengan sangat baik. Belum lama ini juga di hari ulang tahun Prabowo Subianto yang ke-73 tahun pada tanggal 17 Oktober. Titik memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Jadi pada dasarnya, hubungan keduanya masih sangat dekat. Titik juga hadir saat perayaan ulang tahun bersama Didit dan yang terbaru. Apakah ini pertanda keduanya akan rujuk? Sulit untuk menjawab ini. Tapi ada beberapa faktor pendukung seperti baik Prabowo maupun Titik Soeharto juga tak saling menikah lagi usai lebih dari 25 tahun bercerai. Artinya, tak sulit untuk bisa kembali. Soal hubungan dengan keluarga satu sama lain juga sangat baik. Mereka juga masih saling mendukung dan menghormati satu sama lain. Kalau kita bicara sejak kapan, keduanya mulai mendekat kembali dan sering menjadi sorotan media, terutama ketika Prabowo kembali aktif di dunia politik. Mulai dari pencalonan sebagai capres sejak 2014 hingga sekarang. Keduanya tampak saling mendukung karir politik masing-masing. Ditambah dengan dukungan dari Didit juga tentunya. Bisa jadi sinyal yang kuat untuk membuat keduanya rujuk. Tapi potensi untuk kemungkinan tidak rujuk juga ada. Kalau kalian masih ingat wawancara Titik Soeharto dengan Aiman Wicaksono, yang mana saat disinggung soal isu rujuk, Titik menyebut enggak usah rujuk. Ia menyebut kalau meski tak memilih untuk rujuk, hubungan keduanya tetap baik. Tapi kemungkinan pada saat itu keduanya belum menormalisasi hubungan satu sama lain.